Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Reza Renanda Putri dari Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, NIM 8605245575. Saya akan presentasikan dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya berharap presentasi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, mohon perhatian selama presentasi berlangsung. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya memulai presentasi ini. Dalam presentasi ini kita ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Menurut pemahaman saya, filsafat ilmu itu berperan sebagai landasan dan pengendali utama bagi ilmu pendidikan. Pertama, soal eksistensi. Filsafat ilmu memberi jawaban mendasar. Apa itu pendidikan? Untuk apa? Dan apa hakikatnya? Dengan adanya landasan ini, ilmu pendidikan punya kedudukan yang jelas, bukan hanya sekedar kumpulan cara mengajar, tapi ilmu yang punya dasar pemikiran yang kuat. Kemudian untuk sisi keilmiahan, filsafat ilmu mengawasi cara kita memperoleh, menyusun, dan membuktikan pengetahuan dalam ilmu pendidikan. Ia memastikan bahwa teori-teori atau metode yang dipakai itu didapat lewat cara yang benar, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pendidikan ini benar-benar disebut ilmu, bukan sekedar kebiasaan semata. Terakhir, soal nilai-nilai. Di sini filsafat ilmu memberi arah tentang apa yang baik, benar, dan berharga dalam pendidikan. Jadi setiap langkah, tujuan, atau materi yang disusun tidak hanya sekedar dipakai, tapi mengandung nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang pantas diajarkan dan diterapkan. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna, bernilai, turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Kalau dilihat dari sisi sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu ibarat lapangan uji, sekaligus sumber ide bagi filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna itu artinya pendidikan yang benar-benar menyentuh kebutuhan hakikat manusia dan tujuan hidup. Ketika kita menerapkan pendidikan seperti, kita akan terus bertanya dan berpikir, apa hakikat manusia yang dididik? Bagaimana cara terbaik agar ilmu sampai dan berguna? Nilai apa saja yang harus ditanamkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang justru mengembangkan dan memperkaya pemikiran dalam filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu memperkaya pemikiran, karena filsafat ilmu berkembang dari refleksi dan kenyataan. Jadi, semakin baik dan bermutu pendidikan yang kita jalankan, semakin banyak wawasan dan pemikiran baru yang lahir. Sehingga, filsafat ilmu pun ikut tumbuh, makin lengkap dan makin relevan dengan kehidupan nyata. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Saya anggap filsafat ilmu itu benar-benar seperti pisau analisis yang tajam, karena punya 3 alat utama yang bisa kita pakai untuk membedah masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya. Pertama ada ontologi. Ini kita pakai untuk bertanya apa itu. Kalau ada masalah pendidikan, misalnya masalah prestasi atau karakter, kita bedah dulu apa hakikat pendidikan
Apa hakikat anak didik? Apa hakikat ilmu itu sendiri? Dan ini membantu kita paham inti dari masalahnya. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini untuk bertanya bagaimana kita tahu dan dapat ilmunya. Kalau ada masalah cara mengajar atau kurikulum, kita analisis. Apa cara kita mengajar sudah benar? Apakah pengetahuan yang kita berikan itu cara mendapatkan sahih dan bisa dipercaya? Ini menjamin cara kita menyelesaikan masalah itu benar jalannya. Yang ketiga ada aksiologi. Ini untuk bertanya, untuk apa dan apa gunanya saat kita menghadapi masalah, tujuan pendidikan atau materi yang diajarkan. Kita bedah, apakah ini bermanfaat? Apakah ini baik, pantas, dan bernilai bagi peserta didik dan masyarakat? Jadi, dengan ketiga sudut pandang ini, masalah pendidikan yang rumit sekalipun bisa dibedah, dilihat dari segala sisi, dan kita bisa dapat pemahaman yang utuh dan mendalam, bukan hanya sekedar melihat permukaannya saja, melainkan itu sebabnya maka kita bisa sebut ini pisau analisisnya. Pertanyaan yang keempat, atau ini pertanyaan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Ada banyak contohnya yang nyata, tapi saya ambil beberapa yang dekat dengan kita saja ya. Yang pertama dalam kebijakan, misalnya penyusunan kurikulum merdeka. Di sini terlihat penerapan filsafatnya. Secara ontologi, diakui bahwa setiap anak itu unik, punya potensi berbeda. Secara aksiologi, tujuannya agar pendidikan lebih bermakna, relevan, dan berguna bagi kehidupan. Secara epistemologi, cara penyampaiannya disesuaikan, tidak lagi terpaku pada satu cara, tapi memberikan kebebasan belajar sesuai kemampuan. Yang kedua, contohnya adalah dalam kurikulum. Saat kita menentukan materi apa yang masuk pelajaran, kita pakai aksiologi. Apakah materi ini berguna bagi murid nanti? Kita pakai ontologi. Apakah materi ini sesuai dengan tahap pengembangan dan hakikat berpikir anak? Contoh yang ketiga, dalam proses pembelajaran, misalnya saat kita menerapkan metode diskusi dan penemuan. Di sini kita terapkan epistemologi. Kita percaya bahwa pengetahuan akan lebih melekat kalau murid ikut aktif, bahwa pengetahuan mencarinya, bukan cuman diberitahu. Juga aksiologi. Proses ini melatih nilai kerjasama, berpikir kritis, dan menghargai pendapat orang lain. Intinya, setiap kali kita menyusun aturan, merancang materi, atau mengajar, tanpa sadar kita sudah menggunakan pemikiran filsafat ilmu itu. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak presentasi saya pada hari ini. Semoga materi ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata. Saya ucapkan terima kasih.